Kita akan tetap bicara mengenai hukum bisnis, dan topik kita kali ini adalah mengenai perusahaan induk atau yang sering kita sebut sebagai holding company. Kenapa perusahaan-perusahaan yang ada itu memiliki holding company? Pertama, tentunya pasti ada tujuannya. Ya, holding company ini ada dua macam. Ada yang investment holding, ada yang sebenarnya operation holding. Jadi kalau investment holding, dia hanya menggelontorkan dananya untuk anak-anak perusahaannya. Yang menjalankan operasional adalah anak-anak perusahaan atau yang sering disebut sebagai subsidiary company. Kemudian ada juga yang operation holding, artinya operasional juga ditangani oleh holdingnya, bukan hanya oleh anak-anak perusahaan. Nah, kenapa dibutuhkan holdingisasi, bahkan juga badan usaha milik negara di Indonesia ini? Kita tahu bahwa banyak juga yang memiliki holding. Ya, kalau misalnya holdingnya BUMN, badan usaha milik negara, artinya anak perusahaannya bukan BUMN. Pasti ada tujuannya kenapa dilakukan hal seperti itu, dan itu hal yang biasa, asalkan kita sama-sama mengerti. Kemudian juga, memang dari sisi efisiensi dan efektivitas, holdingisasi itu juga perlu karena semua sarana yang bisa terpusat, misalnya masalah AI, ya, artificial intelligence atau teknologi, itu adanya di holdingnya. Kemudian masalah keuangan, itu semua di holdingnya, sarana prasarana di holdingnya, sehingga betul-betul anak perusahaan hanya terkait dengan operasional perusahaan. Nah, ini pun sebenarnya bagian daripada aksi-aksi korporasi, tergantung situasi dan kondisi. Jadi setiap perusahaan harus berani berinovasi, berkreativitas, untuk bisa lepas dari segala permasalahan yang ada, termasuk juga jaring-jaring atau kendala-kendala yang dimunculkan dalam setiap krisis yang terjadi. Selamat beraktivitas, tetap semangat.